Yang Anda lihat adalah patung Dewi Buddha Kanon setinggi 73 meter. Pusat dari sebuah resort spiritual besar yang dibangun pada tahun 1988 dan sepenuhnya ditinggalkan hanya 3 dekade kemudian. Tersembunyi di pegunungan Jepang, tempat ini dirancang sebagai jalur ziarah singkat. Satu lokasi yang mereplikasi 33 kuil suci kanon dari seluruh negeri. Dengan puluhan aula, sebuah pagoda emas, hotel untuk para pengunjung, dan patung raksasa yang mengawasi segalanya, tempat ini dimaksudkan sebagai perjalanan spiritual. Kamu bisa berjalan kaki dalam satu sore saja. Tapi visi itu tidak bertahan lama. Menjelang akhir tahun 2000-an, jumlah pengunjung menurun. Pemeliharaan menjadi mustahil, dan setelah pendirinya meninggal, seluruh kompleks itu diam-diam ditutup dan dibiarkan membusuk. Sekarang, tempat itu benar-benar hilang dari peta. Tidak ada keamanan, tidak ada turis. Kami datang ke sini untuk mencari tahu apa yang masih ada di dalamnya. Dari struktur emas besar yang ditopang oleh sosok-sosok seperti iblis, hingga aula yang dipenuhi ratusan patung yang menatap keheningan dan peninggalan terlupakan dari masa ketika tempat ini dipenuhi oleh keimanan. Tempat yang dulunya merupakan tempat doa dan harapan, kini berdiri sebagai monumen terlupakan untuk sebuah mimpi yang telah hilang. Ini adalah salah satu penjelajahan paling surreal yang pernah kami lakukan. Saya rasa penemuan kami di sini bahkan lebih signifikan daripada yang pernah kami bayangkan. Ya, kami bahkan tidak pernah membayangkan bisa menemukan tempat seperti ini. Saya baru menemukannya di Google Maps. Sebenarnya, seorang teman yang mengirimkannya kepada saya. Dia bilang, coba lihat tempat ini. Lalu kami datang ke sini dan melihat semua bangunan seperti yang baru saja Anda lihat. Kamu tidak akan percaya dengan matamu sendiri saat melihat ini. Dibangun pada tahun 1987 sebagai jalan pintas untuk ziarah Buddhis, tempat ini benar-benar sangat besar pada masanya. Apakah kamu siap untuk perjalanan spiritual melalui ajaran Buddha? Ya, Maksudku, kami sudah mengunjungi banyak kuil dan vihara Buddha di Jepang sebelumnya. Tapi yang satu ini menurutku yang paling luar biasa. Dan tempat ini sudah ditinggalkan. ya. Aku belum pernah melihat kuil seperti ini sebelumnya. Dan kita disambut oleh sepertinya para biksu. Ya, saya rasa mereka adalah biksu peziarah. Karena ada rute ziarah ke 33 kuil di Jepang. 33 kanon. Ziarah. Ini salah satu yang tertua di Jepang sebenarnya. Jaraknya sekitar 1000 sampai 1200 km. Itu gila. Dan butuh waktu setidaknya 60 hari. Ya, seperti itu. Barusan kami melihat seorang pria Jepang berjalan ke sini dan dia menyapa kami. Dia bilang, "Hai." Dan dia datang ke sini jauh-jauh dari Nara yang jaraknya sekitar 4 atau 5 jam naik Shinkansen, kereta cepat dari sini. Saya rasa hanya untuk mengunjungi tempat ini Iya. karena itu penting baginya. Dan di sini yang kita lihat adalah gerbang masuk utama dengan 2 patung besar berdiri di depannya. Mereka adalah penjaga tempat itu. Dan jika kamu masuk melalui gerbang ini, mereka akan menyucikanmu. Dan Ya, dan mereka di sini untuk mengusir roh jahat. Ya. Jadi, kalau kita benar, ini adalah Agyo. Kamu mengenalinya karena mulutnya terbuka, dan ini melambangkan awal kehidupan. Dan ini adalah Ungyo. Kamu bisa mengenalinya dari mulutnya yang tertutup. Dan ini adalah akhir dari kehidupan. Dan mereka adalah para penjaga dari ini. Dari ini, ya, fasilitas, ya, kuil. jadi lihat, kalau kita masuk lewat sini, melalui pintu masuk utama, kita akan disucikan seumur hidup. Aku merasakannya. Aku merasa sangat disucikan, sangat indah disucikan, ya, benar sekali. Lalu, Ini gila. Satu fakta menarik tentang patung ini adalah, sekarang patung ini terbengkalai. Pemerintah Jepang mengatakan setiap bangunan di atas 60 meter harus memiliki
Apa? Lampu untuk penerbangan sekarang. Ya, dan yang ini tidak memiliki lampu penerbangan. Jadi sepertinya harus dihancurkan pada suatu saat nanti. Ya, mungkin. Atau aku tahu seperti memang ada lampunya, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi mungkin mereka bisa mencari solusi seperti itu. Aku akan ceritakan lebih banyak tentang patung itu sebentar lagi. Tapi di sini kamu bisa lihat, ini adalah pintu masuknya. Di sini kamu harus membayar 500 yen, yang kira-kira sekitar 3 dolar, 3 euro untuk masuk ke tempat ini. Semua koin Jepang masih tergeletak di sini. Ini memang tidak terlalu berharga, tapi semua persembahan masih ada di sini. Iya. Dan kemudian ada pajangan kecil dari barang-barangnya. Beberapa bocoran. Ya. Ukuran monster ini, aku dan Luke telah berdebat tentangnya. Monster. Itu mungkin sebesar patung ini. Patung ini tingginya 73 meter. Itu sekitar 210 kaki. Ya, dan patung itu memegang seorang bayi. Dan bayinya sekitar 8 kali ukuran saya. Jadi bayinya seperti 8 kali panjang Luke. Dan seluruh patung itu sepanjang 40 Luke. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ini mungkin salah satu patung Buddha terbesar di dunia. Ya. Saya tidak tahu persis seberapa besar yang paling besar. Mungkin jauh lebih tinggi dari ini. Tapi ini benar-benar luar biasa. Itu di atas sana. Dan kami baru saja memeriksa. Kita bahkan bisa masuk ke dalamnya. Tapi itu harus kamu tunggu sampai akhir video. Pertama, kami akan mengajakmu tur keliling seluruh fasilitas ini dan membuatmu takjub. Dan di akhir kami akan menutupnya. Kamu juga ingin menunjukkan toko souvenirnya. Ya, aku benar-benar ingin menunjukkan ini. Ini menarik karena ada souvenir dan banyak di antaranya yang sebenarnya masih ada di sana. Maksudku, kalau tempat terbengkalai ini ada di tempat lain di dunia, mungkin sudah dijarah, dicoret-coret, atau dicuri. Tapi di sini, bahkan toko souvenirnya masih benar-benar utuh. Ada plakat kecil yang bisa kamu beli dan mereka akan mempersonalisasikannya untukmu. Ya, kami melihat itu di ruangan lain yang tidak terlalu menarik, tapi sepertinya di sini namamu akan dipasang dan nanti kamu akan melihat untuk apa itu digunakan. Tempat ini beroperasi sampai tahun 2012, tapi mereka melanjutkan sedikit lebih lama hanya untuk orang-orang beragama Buddha yang datang dan berkunjung ke sini. Tapi 3 tahun yang lalu, pengunjung terakhir secara resmi datang ke tempat ini. Tapi kadang-kadang masih ada orang yang datang ke sini untuk berdoa. Miniatur kecil dari patung itu. Harganya 1.000 yen. Menurut saya, harganya sangat wajar. Iya. Beberapa pajangan origami yang indah. Ya, Dengan domba itu. itu indah. Mungkin punya makna simbolis atau semacamnya. Itu mungkin ada di sini. Iya, Atau bahkan beberapa kalung. Ada burung merak di sana. Ya. Mereka bahkan punya toko atau restoran di sini, Luke. ya, sebuah kafe kecil. Di sini kamu bisa lihat bahwa tempat ini masih beroperasi pada tahun 2012. Jadi kemungkinan beberapa fasilitas di tempat ini masih beroperasi. 2019 tertulis di sini, 2018, dan ini adalah dapur kecil tempat mereka menyiapkan makanan untuk restoran di sana. Mungkin pernah menyajikan makanan yang luar biasa. Jadi mari kita lanjutkan, mari kita tunjukkan situs ziarah yang sebenarnya. Kamu mau melakukan yang ini, Luke? Kita belum masuk ke dalam. Tidak, kami sempat mengintip sedikit tapi. Kelihatannya menarik. Biar saya tutup pintunya. Saya ingin benar-benar bersikap hormat di Jepang. Oke. Kelihatannya seperti kecil. Ruang doa. Sepertinya ada mobil di sana. Benar? Melihat mereka duluan, Tentu. ya, mereka benar-benar meninggalkan semuanya saat tempat ini ditinggalkan. Bahkan mobil dinas atau mungkin mobil karyawan. Sesuai kebiasaan di Jepang, mereka bahkan mungkin meninggalkan kuncinya di dalam. Biar aku cek ke sisi lain dulu. Elvis Presley. Sudah tidak ada kuncinya lagi. Oke, mari kita lihat bangunan ini. Tempat ini benar-benar terasa surreal untuk berada di sini. Sangat berbeda dari gereja-gereja terbengkalai yang pernah kita rekam, kan? Bukankah ini juga seperti harapan atau mungkin sebaiknya
jangan disentuh. Maaf, Saya tidak tahu. saya juga tidak tahu. Kami tidak tahu. Kami tidak banyak menyentuh benda-benda di tempat ini karena Tapi kurasa kamu bisa baca. ini memang harapan, ini adalah ramalan keberuntungan dan kamu bisa menggantungnya di sini. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya, tapi kamu akan menggantung ramalanmu. Dan kita sudah diramal keberuntungannya dan kita dapatkan, kamu dapat emas kan? Benar, saya dapat yang tertinggi, kamu dapat yang kedua tertinggi. Tepat sekali. Maksudku, tempat ini membawa keberuntungan bagi kita. Semua minuman, kopi, sake, semuanya untuk menyenangkan para dewa. Antara tahun 1986 dan 1999, Jepang mengalami salah satu gelembung aset paling ekstrim dalam sejarah. Harga properti naik 2 kali lipat, harga saham meroket, dan uang mengalir seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kereta, lapangan golf, hotel, semuanya jadi sasaran investasi. Limits. Kuil ini adalah produk langsung dari masa keemasan itu. Dibangun pada tahun 1988 di puncak spekulasi, kompleks ini dengan banyak aula, pagoda emas, meriam raksasa, bahkan hotel merupakan investasi besar dalam hal spiritualitas. Awalnya, para turis datang, para peziarah berdatangan dengan bus-bus penuh. Gelembung ekonomi masih terus mengembang dan tidak ada yang mempertanyakan biayanya. Namun ketika gelembung itu pecah di awal tahun 90-an, Jepang memasuki dekade yang hilang. Harga properti anjlok, saham-saham jatuh, bank-bank menolak memberikan pinjaman baru. Proyek-proyek hiburan seperti kuil ini kehilangan pendanaan dan kredibilitas dalam semalam. Ketika resesi berubah menjadi stagnasi selama 1 dekade, jumlah pengunjung menurun drastis, perawatan dihentikan, dan pendirinya meninggal dunia. Tanpa uang atau keyakinan yang tersisa untuk menopangnya, kompleks ini menutup pintunya dan jatuh dalam keheningan. Wow. Ruang ibadah kecil. Saya akan melepas sepatu sebelum kita masuk ke atas tatami. Oke, Lantai tataminya masih dalam kondisi sangat baik. seluruh bangunan ini masih dalam kondisi sangat baik menurut saya. Dibangun dengan sangat baik. Lihat semua patung kanon di sini. Ada altarnya sendiri. Pada dasarnya, semua yang mereka gunakan masih ada di sini. Tempat ini terasa sangat damai. Iya. Jadi, fasilitas ini memang dimaksudkan untuk orang-orang menemukan kedamaian, pencerahan, dan kesehatan. Dan dalam waktu yang jauh lebih singkat, karena mereka tidak perlu menjalani seluruh ziarahnya. Bahkan ada surat di sini, lihat. Apa? Enggak, itu surat tulisan tangan dari seseorang. Mungkin pengakuan atau harapan atau semacamnya. Oke, biar aku taruh kembali dengan benar, karena mungkin seseorang memang menaruhnya di sini. Pengerjaan kayu di tempat ini luar biasa banget. Iya. Mereka menggunakan ruang dengan cara yang sangat bagus. Iya, Selalu ada ruang untuk cahaya alami masuk. bahasa Inggrisnya kacau. Iya. Mereka terasa semuanya terbuat dari logam. Ini bukan yang plastik, Dan beberapa ada yang seperti ini di sekelilingnya. Ya. Yang ini bahkan dipasangi selimut. Dan ini terbuat dari tanah liat kan? Ya, memang terasa seperti itu. Ini hanya yang kecil saja. Ayo kita pergi ke yang besar. Masih meluncur dengan sangat mulus. Ya. Oke, ada banyak lagi bangunan di sisi ini juga. Kami akan memperlihatkannya sebentar lagi. Tempat ini sangat padat dengan informasi. Kami kesulitan untuk mengikutinya. Otak saya rasanya seperti, wih. Ada informasi di mana-mana tentang segala hal, tentang praktik-praktik,
tapi ini adalah gedung di mana semua upacara utama diadakan dan ruang doa utamanya bisa dibilang. Ya, beribadah. Ya, Ya, ruang ibadah. Aku tidak tahu apakah itu sama dengan doa. ya, Tapi ruang ibadah. di sini orang-orang akan duduk di bangku, menurutku, tempat upacara berlangsung. Iya, itu seperti tribun. Iya. Oke, tapi ini juga terlihat seperti bangunan yang kondisinya paling baik. Iya, Terlihat indah dari dalam. kemungkinan besar juga yang terakhir digunakan. Saya sangat terkesan ketika saya masuk ke sini. Tentu saja, sangat terkesan. Ini pintu ini tadi terbuka kan? Ya, mari kita lihat. Itu dia. Aku terkesima lagi. Oke, masuklah. Ya. Kotak persembahan itu luar biasa. Dulu ada lambang di tengahnya, tapi sekarang ada 3 handuk seperti itu yang Iya. Kamu pikir staf yang melakukan itu? aku benar-benar tidak tahu. Iya. Mungkin itu sangat berharga. Wow. Ini luar biasa. Ya, Sangat nyaman. Sangat enak. Oke. Silakan masuk. taiko drum yang sangat besar. Yang kedua di Jepang. Ini yang kedua, tapi yang satu ini adalah kelas seremonial. Ya, Seperti ini. kami pernah menemukan satu di Pulau Hasojima di sebuah rumah sebelumnya. Ukurannya sedikit lebih kecil dari yang ini. Sepertinya ukurannya memang jauh lebih kecil. Benar kan? Mungkin setengah dari ukurannya ya. Tapi di sini juga ada tongkat yang mereka gunakan untuk memukul taiko. Tapi ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sangat melekat dalam budaya. Luar biasa. Digunakan untuk perang, praktik keagamaan, komunikasi. Ini adalah alat musik Jepang yang sangat indah. Lalu, penyembahan. Ibadahnya dilakukan di depan sini. Kamu percaya nggak? Altar ini adalah benar-benar gila. Wow, Ini adalah representasi dari lampu gantung Jepang menurutku bahkan. benar. Apakah ini emas murni? Saya ragu. Tapi saya pikir kalau memang iya, ini satu-satunya tempat di dunia di mana itu bisa ada seperti ini. Karena semuanya dibiarkan begitu saja. Dan orang Jepang pada umumnya memang tidak suka mencuri sama sekali. Yang lebih kecil di samping-sampingnya. Juga ada patung-patung di dalam sana. Berdoa kepada para dewa. Shodo. Apa itu? Itu terlihat seperti sodo. Sodo adalah tulisan tradisional Jepang dengan tinta. Ya, kami juga masih banyak belajar tentang negara ini. Ya, itu bagus saat kita menjelajahinya. Kita bisa menemukannya bersama-sama. Aku ingin melihat lebih dekat pada lampu gantung ini. Ini bukan lampu gantung karena tidak menyala atau apapun. Tidak. Ada lonceng di dalamnya. Ya, Apa yang ada di tengahnya tidak ada apa-apa. benar-benar tidak ada apa-apa. Wow. Itu kira-kira setinggi 1,5 luk. Tentu saja. Ya, itu lebih seperti 3. Aku rasa kita tidak seharusnya pergi ke belakangnya. Tidak, jangan lakukan itu. Tidak, kamu bisa melihatnya. Jika kita mencari cukup jauh, Ada patung di sana. Apa yang tertulis di buku yang di depan ini? oh, Kamu tahu ini apa, Luke? benar. Saya tidak tahu itu bagian dalamnya. Tidak. Jika kamu bisa melakukannya dengan benar, kamu bisa terus melakukannya selamanya. Aku melakukannya dengan yang lebih kecil, tapi itu sangat sulit. Itu luar biasa.
Kamu harus mendengarkan suara itu, lalu merasakan suaranya. Dan setelah kamu mendapatkannya, itu akan berlangsung selamanya. Yang di tengah ini gila banget. Ya, ini lebih seperti gazebo emas. Ini sangat besar. Dan kemudian dari sini sampai ke ujung, kita punya satu altar lagi, dan sebuah patung yang lebih kecil di sana. Ini juga lebih terlihat seperti penjaga. Ya, pelindung tempat ini. Aku harap kita melakukan semuanya dengan benar. Lihat, lantainya sangat lengket. Ini lengket. Lantai yang sangat lengket. Apa? Kenapa? Bagaimana? Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Itu penjaga yang sedang bekerja. Ya, yang benar saja. Oke, mari kita tunjukkan juga ruang bawah tanahnya. Baiklah. Di atas juga ada papan kayu yang bertuliskan sesuatu. Saya tidak tahu apa tulisannya, tapi kemungkinan besar itu ada tujuannya. Ayo pergi. Berjalan menuruni tangga dengan sandal ini cukup menantang. Iya. Aku merasa seperti akan tersandung kapan saja. Menurutku ini lebih ditujukan untuk pengunjung biasa. Ya, kurasa begitu. Bahkan sepatu dan semuanya masih tertinggal di sini. Ya. Beberapa pasang. Pasangan ini cukup bagus. Wow. Ini cukup bagus. Oke. Jadi tidak banyak yang bisa dilihat di ruang bawah tanah. Tapi ada satu hal. Yang kami sendiri tidak 100% yakin untuk apa itu, tapi kami punya dugaan yang cukup kuat. Tentang untuk apa ruangan ini digunakan dulu. Kami pikir ini adalah ruang ibadah. Dan mereka semua memiliki tempat pemujaan masing-masing di sini. Jadi jika seseorang meninggal, mereka bisa menyewa salah satu altar ini. Dan kemudian menyembah mereka di sini. Dan menggunakannya sebagai tempat untuk membakar dupa, membuat persembahan, dan segala macamnya. Membantu mereka melalui perjalanan di alam baka, menurut saya. Tepat sekali. Mereka bisa menyimpan barang-barang di sini. Sake mereka, atau Bir-bir mereka yang ingin mereka tawarkan. Tapi ya, ada ratusan seperti ini. tepat sekali. Jadi menurut saya ini lebih ditujukan untuk orang-orang yang tinggal lebih dekat. Ya. Mereka bisa menyewa salah satu dari ini. Tapi memang terasa agak norak ya. Terasa sangat plastikan. Iya. Sangat norak. Saya setuju. Ya. Tapi menarik untuk dikatakan. Setidaknya. Rasanya seperti salah satu kuburan di Eropa di mana orang-orang yang dikremasi ditumpuk satu sama lain. Benar. Ya, kami memiliki seperti dinding kotak-kotak individu di mana pot atau guci akan diletakkan di dalamnya. Dan ini terasa seperti versi Buddhis dari itu. Jadi ya, aku tidak tahu kalau kotak-kotak ini terisi, mungkin akan ada begitu banyak kepribadian di ruangan ini. Tapi sekarang rasanya semuanya sama saja. Tapi ya, Aku rasa mereka semua mengambilnya saat tempat ini ditinggalkan. benar-benar keren. Mari saya tunjukkan sesuatu yang sangat menarik lainnya. Sepatu dipakai lagi. Kami akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa lagi. Selanjutnya kami akan masuk ke bangunan yang paling rusak di seluruh fasilitas ini. Atap itu pada dasarnya sudah hilang. Ya. Aku penasaran, kenapa yang itu khususnya bisa begitu rusak parah? Ya, kami akan membawamu ke gedung di sana. Itu seperti 3 gedung yang saling terhubung dengan tempat-tempat suci yang berbeda di dalamnya. Tunggu dulu. Pria di balik kamera. Wow. Sebenarnya apa yang ada di kepalaku? Wow. Kamu sudah lihat itu? Ya, itu juga mirip sweater yang kamu pakai. Kan? Itu indah kan?
Hei teman-teman, kalau kalian ingin mendukung kami dan membantu kami menjalankan misi-misi ke seluruh dunia dan menjelajahi tempat-tempat ini, cek DK Merch, tautannya ada di deskripsi. Itu cara terbaik untuk mendukung kami dan membantu kami pergi ke Jepang, karena kami sangat menyukainya. Kami suka menunjukkan budaya dan sejarah kepada kalian. Dan tempat-tempat terbengkalai yang sangat unik dan menarik seperti ini. Singa-singa itu menyambut kita untuk masuk ke dalam. Hei, disambut oleh 2 singa. Itu sebenarnya marmer. Tapi tidak semuanya kan? Tidak. Aku tidak tahu. Tidak, aku rasa itu bukan marmer. Aku pikir mereka membungkusnya di perut atau di mulut atau sesuatu seperti itu. Serius? Iya. Aku rasa ini adalah patung marmer yang utuh dan 10 euro, 10 yen. Yes. 10 yen kira-kira sekitar 6 sen euro kalau aku tidak salah. Ya. Jangan kaget, gedung ini sudah hampir roboh. Dan di sini juga cukup bau. Oke, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Saya rasa ini adalah aula pintu masuk utama. Iya. Menuju 2 kuil di kedua sisi. Tapi mari kita tunjukkan dulu bangunan ini dalam segala kemegahannya. Plafon berjamur, lantai basah. Hei, menurutku ini sebenarnya adalah representasi dari sebuah kalung yang tergeletak di sini. Ya, ini jelas-jelas tasbih. Hati-hati, seluruh lantai penuh dengan air. Aku tidak tahu, sepertinya terkunci. Bukan, ini bukan tempat kita masuk. Benar, ini terbuka. Ya. Ini keren. Kita masuk lewat sini. Ya, kita bisa masuk lewat sini, tapi akan sulit buatmu sambil bawa kamera. Tunggu, aku akan pegang kameranya sebentar. Itu yang kuminta, tolong lakukan. Ya, terima kasih. Tapi itu juga pintu masuk di sana. Ya, tapi itu yang satunya lagi. Kamu masih ingat yang ini? Tidak. Aku tidak ingat benda ini. Aku juga tidak punya banyak informasi tentang yang satu ini karena kami tidak menelitinya. Lihat, ini terlalu tinggi untuk dijelajahi. Ya, terima kasih, ya. Ya. Ini sebenarnya adalah bangunan pertama yang kami masuki saat kami menjelajahi tempat ini. Ini adalah bagian dalam ruangan. Kuil 5 lantai, sepertinya begitu mereka menyebutnya. Menurutku, ini terlihat gila. Iya. Biar aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan kuil ini mewakili semua elemen bumi. Air, angin, api. Apakah aku melewatkan satu? Tanah. Bumi. Seperti avatar. Dan kemudian satu elemen lagi. Dan jika kamu berjalan melewati ke-5 lantai kuil ini, kamu akan tercerahkan. Itu yang kuingat tentang tempat ini. Sepertinya dulu juga ada air di sini. Ya, tentu saja. Tidak bisa lanjut lagi. Saya ingin naik sampai ke atas dulu. Oh. Wow. Oh, wow. Ini terlihat luar biasa di sini. Ini pasti sangat istimewa bagi orang-orang yang datang ke sini pada saat itu untuk menyaksikan ini. Wah, itu sebenarnya cukup tinggi. Iya. Aku tidak menyangka itu. Nah, kita juga akan naik tangga patung setinggi 73 meter itu. Ya, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Finalnya, ziarah, kanon, masih menunggu kita. Tempat ini membuatku kelaparan, tapi juga membuatku takjub dalam banyak hal. Dan ada bagian luar di sana. Hei, lihat. Kita juga di sini. Orang-orang sedang berdiri di sana. Di sini, cuma santai saja menurutku. Dan di sini kamu bisa melihat hotelnya. Dan semuanya. Oke, apakah kita lanjut ke bagian berikutnya? Ya, ke gedung berikutnya. Ayo.
Tapi itu belum semuanya untuk gedung ini. Masih ada bagian lain di sisi ini, dan itu adalah bagian yang atapnya benar-benar runtuh. Tapi, wow. Ya, bagian sini dulu kondisinya jauh lebih baik. Ya, Oke, hati-hati. Setiap langkah basah, setiap langkah membusuk, dan setiap langkah bisa berarti akhir hidupmu. Maksudku, ya itu agak dramatis tapi ya. agak dramatis. Ayo pergi. Aku ingin kamu untuk menutup matamu dan membukanya. Aku sebagai kameramen. Bukan kamu, orang-orang yang menonton. Buka mata kalian dalam hitungan 3, 2, 1. Lihatlah. Lihatlah ini. Ini adalah keindahan sejati. Apa yang kami baca secara online adalah bahwa mungkin ada 1000 bentuk meriam. Meriam Senju, tergantung pada simbol yang dimaksud. Ini benar-benar luar biasa. Dan di bagian atas ada patung emas. Itu mewakili kanon Bosatsu. Bosatsu kalau aku tidak salah. Itu sering terlihat menempati posisi penting dalam seni Buddha. 2 biksu Buddha di bawah sana sedang berdoa. Saya percaya semua patung kecil ini adalah makhluk yang tercerahkan kan? Para pengkhotbah agama Buddha. Tepat sekali. Dan setiap patung juga berbeda satu sama lain. Ya. Itu benar-benar menarik. Mereka semua menunjukkan gerakan yang berbeda, semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Wow. Ini luar biasa. Juga ada seperti potongan dinding besar seperti ini. Mereka benar-benar memberikan usaha nyata ke tempat ini, ya? Dan sebagian besar selama 10 hingga 20 tahun tempat ini beroperasi sebenarnya cukup sukses. Karena pemilik yang memulai ini adalah agen real estate Jepang yang sangat terkenal, ya, dan dia membayangkan tempat ini lalu membangunnya. Karena pada tahun 1980-an di Jepang, seperti yang banyak orang tahu, itu adalah masa keemasan Jepang. Ekonomi mereka sedang booming. Mereka berpikir akan mengambil alih Amerika Serikat. Atau itulah pandangan banyak ekonom, dan mereka melakukan hal-hal seperti ini untuk memamerkan kekayaan mereka. Dan lihatlah matahari yang baru saja muncul. Ini ajaib. Ini benar-benar ajaib. Mereka semua memegang sesuatu. Lihat anggur, lonceng, Bell. suara, dan keahlian. Lentera. Ekspresi mereka juga luar biasa. Masing-masing pasti dibuat dengan tangan. Iya, Dan mereka terlihat seperti terbuat dari plesteran. benar. Mungkin dicetak dengan cetakan. Membingungkan. Matahari di wajahku. Dia seorang bintang rock. Oh. Ekspresi wajahnya juga keren. Marah. Marah. Dia sepertinya tidak terlalu senang dengan itu. Bukan, itu tetanggaku. Aku benci dia. Yang ini memegang bunga tulip. Lihat itu. Dia orang Belanda. Itu memang terlihat seperti bunga tulip. Saya belum pernah melihat yang mirip dengan yang lain. Dan memang bisa saja ada 1000 sekarang saat saya melihatnya. Saya rasa kita tidak bisa melangkah lebih jauh ke bawah sini. Ya, bagian ini tidak akan kita lakukan karena lantainya terlalu lembek. Satu-satunya hal yang perlu kamu tunjukkan adalah bahwa ada semacam tempat pemujaan di bawah sini. Benar, aku tidak tahu apakah kita bisa. Apakah ini bisa kamu lihat? Nah, Mungkin aku bisa pergi sedikit lebih jauh dari ini.
Aku memakai sepatu terburukku untuk ini. Oke, aku dapat. Kamu dapat? Oke, sebuah gua kecil dengan tempat suci di dalamnya. Dan di ujung jalan setapak, orang datang ke sini untuk berdoa. Ini berat. Ya, ini bukan posisi terbaik untuk merekam. Lihat wajahnya. Sekali lagi, benar-benar gila. Ruangan di jalur ziarah. Sedih melihatnya dalam keadaan seperti ini, tapi ya, memang punya keindahan yang menyeramkan tersendiri. Ini juga terlihat indah dengan caranya sendiri. Tapi seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya tidak begini. Ya, kami benar-benar menikmatinya. Seperti kami tadinya berpikir pelan-pelan kami akan mengenal lebih banyak tentang tradisi Jepang, dan mungkin kita akan melihat kuil atau tempat suci. Tapi Ini di luar ekspektasi kami. Jadi sekarang kita akan menuju bagian utama di mana terdapat patung besar setinggi 73 meter. Dan masih ada beberapa ruangan lagi yang harus kami tunjukkan kepada kalian di sana. Sinar matahari itu bagus. ya, waktu kami sampai di sini tadi, cuacanya cukup mendung. Mendung. Aku sangat takut hari ini akan hujan, karena ini satu-satunya lokasi luar ruangan yang kami kunjungi di Jepang. Ayo kita lanjut. Sepertinya di sini ada dua kuil yang saling berlawanan. Ada beberapa patung di dalamnya. Mau coba lihat salah satunya? Wah, lihat, masih banyak koin yang tergeletak di sini. Iya. Bahkan ada koin 100 yen. Semuanya seperti uang dolar dan lain-lain. Iya, itu cukup banyak uang. Sebenarnya, Dia bahkan sedang memegang sebuah koin. dia memegangnya di tangannya. Iya. Itu keren. Ya, masing-masing dari mereka punya itu. Pasti masih ada orang yang datang ke sini. Ya, kami melihat beberapa orang selama kami di sini. Bahkan saat kami sedang merekam di dalam gedung, ada yang datang, berdoa sebentar, lalu pergi lagi, begitu saja. Wow, mereka terlihat keren. Menurutmu itu lapisan emas asli? Enggak, aku cuma mikir, kayaknya ini bukan emas asli kan? Bukan patung emas, tapi jelas berlapis emas mengkilap. Seperti ada lapisan emas. Seperti lapisan tipis ya. Kamu pikir begitu? Kamu ambil batu akik, lalu kamu lapisi dengan emas. Kemudian kamu ambil batu akik lagi dan kamu gosok seperti itu, dan kamu akan mendapatkan semacam representasi emas. Kelihatannya agak palsu, tapi sebenarnya seperti itulah tampilan emas yang dipoles. Menurutku, dengan besarnya dan skala bangunan ini, mungkin sebenarnya itu tidak terlalu mahal, hanya saja membutuhkan banyak waktu. Dan kamu juga tidak akan pernah bisa menghilangkan emas itu lagi. Yang ini sangat hitam. Aku langsung melewatinya. Kelihatannya seperti sosok iblis. Ya, yang ini sepertinya berbeda. Ya. Wow. Setiap kali aku di dalam gedung, pikiranku cuma syuting. Lalu aku keluar lagi, rasanya langsung bam. Sialam. Ini adalah yang terakhir. Peziarah kanon. Disinilah kamu memberikan doa terakhirmu. Dan dia berdiri di atas semacam daun teratai. Ya. Seperti sebuah alas. Menggendong bayi. Wow. Oke. Masih berfungsi. Ya, itu dia. Terima kasih. Jalur pejalan kaki ini juga punya nama. Tapi sayangnya informasinya begitu banyak, saya benar-benar lupa. Itu juga bagian dari pengalaman. Dan mereka terlihat seperti gerbang cerita kecil. Kamu pikir begitu? Menurutku, mereka hanya mati. Maksudku, mereka punya sedikit perwakilan di kepalaku. Biar aku tegaskan itu. Tapi memang cukup unik berjalan di sini. Iya. Tapi mari kita masuk ke sini dulu. Karena ini adalah cara Sang Buddha mengajar. Itulah yang digambarkan di sisi ini. Dan awalnya saya berpikir,
ketika kita masuk ke sini bahwa ini adalah lonceng besar. Wah, Gemak di sini luar biasa. Gemak di sini benar-benar keren. Karena kalau kamu lihat di sini, di sampingnya, ini terlihat seperti balok kayu besar, ya. Beban yang bisa kamu lemparkan ke arahnya lalu menghasilkan suara. Tapi sebenarnya itu bukan lonceng. ya mungkin kita salah. Tapi maksudku, ada iblis-iblis ganas yang menopangnya, naga-naga yang melindunginya. Ya, lihat, kamu bisa melihat bunganya dan semuanya. Benar, seharusnya ada bunga teratai di atasnya juga kan? Bunga teratai, Buddha, semuanya seharusnya dihias dengan indah. Dan atap ini juga memiliki detail yang sangat bagus. Membingungkan. Gema itu luar biasa. Ya, ada naga di udara yang sejuk atau sesuatu yang lain juga. Tapi sama seperti bangunan lainnya juga, aku pikir dulu di sini juga ada airnya. Iya. Dan orang-orang telah melemparkan ribuan dan ribuan koin ke sini. Ini adalah pemberat kayu yang tadi saya bicarakan. Saya tidak tahu apa tujuan dari benda ini. Tidak. Jika ada yang menonton video ini dan ingin memberikan informasi lebih lanjut di kolom komentar tentang apa yang sedang kita lihat, itu sangat saya hargai. Dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin kami buat karena kami benar-benar tidak ingin melakukannya. Tapi kami ingin memberikan banyak informasi tentang tempat-tempat ini. Itu tujuan akhir kami di sini. Juga ada semacam gagang pintu seperti ini di sana. Kamu lihat di bagian atas sana, itu adalah kepala bunga. Sekali lagi, ada juga lukisan dinding besar di seluruh ruangan. Naga-naga ini sangat rapuh. Ada juga satu yang sangat besar di bawah sana. Naga berkepala 4. Aku berharap bisa turun ke sini dan melihat ke dalam lonceng itu. Itu jelas bukan tujuannya. Ini menarik, aku tidak tahu apakah roh-roh yang memegang roda dharma ini bersifat jahat, tapi sepertinya dalam Buddhisme, kejahatan punya peran lebih dalam cara segala sesuatu berjalan dan sebagainya. Ya, aku belum pernah memikirkannya seperti itu. Tidak. Itu cara berpikir yang sangat menarik tentang hal itu. Mari kita lihat bagian depan di sini. Lihat. 5 Buddha duduk di depanmu saat kamu berdoa. Mereka juga memberikan pai coklat ini. Itu hadiah yang bagus. Kelihatannya cukup enak. Kita belum mencoba yang itu. Kelihatannya sangat creamy dan juicy. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyebut masing-masing sebagai Buddha. Kurasa tidak. Aku juga tidak, tapi memang sedang membuat 5 gerakan yang berbeda. Ya. Memegang tangan, tangan disatukan. Sekali lagi, tunjukkan pada kami. Saya tidak terlalu tahu tentang Buddhisme. Tidak, sayangnya tidak. Soal kekristenan kami sangat paham, tapi Buddhisme cukup baru bagi kami. Ya, saya bahkan tidak tahu apakah itu agama monoteistik. Baiklah, beritahu kami di kolom komentar. Ya, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Itu benar, orang-orang biasanya cukup toleran, jadi Tepat sekali. Beri kami sedikit kelonggaran. Kamu tahu. Ayo kita ke gedung berikutnya sebelum kita masuk ke gedung besar itu dan kita akhiri di atas sana. Hey Rick. Hey. aku sudah berdiri di sini. Ya. Pencocokan dalam pembuatan film. Sekarang akan kutunjukkan gedung yang di sana itu. Itu akan membuat Anda bingung. Itu akan membuat Anda bingung. Menurut saya, untuk akhir April seperti sekarang, suhu di Jepang sangat menyenangkan. Orang-orang bilang Jepang itu negara yang sangat panas. Menurutku itu hanya musim panasnya saja. Ada tulisan besar di sini. Aku memang menerjemahkan sedikit tentangnya, tapi aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam gedung ini. Ini adalah salah satu langkah terakhir dari ibadah haji yang aku tahu dengan pasti. Jadi ayo kita turun ke sini. Lihat,
Lihat ini. This. Ini gila banget di kamera. Wow. Menurutku rasanya seperti kami menemukan pasukan terakota. Ya, Ada setidaknya 1.000 patung di ruangan ini. Sama seperti yang satunya lagi, akan ada 1.000 patung kecil dan 1 patung besar. Satu lagi yang terakhir, 1 kanon terakhir. Tapi semuanya sama saja. ya. Sejauh yang kita tahu. Tapi lihat betapa simetrisnya semua ini dipasang sampai ke milimeternya. Hei, Dan ini ada yang agak besar. iya, Percaya atau tidak, ini bukan yang terbesar. tidak. Ini seperti 2 Leslie. Hati-hati. Maaf, ini seperti 2 Leslie? Ya, semacam itu. Mereka bahkan terlihat seperti prajurit. Lihat, apakah Dan apakah kita akan melakukannya seperti itu? pejuang? Mereka adalah pelindung semacam itu. Dan mereka memegang berbagai macam benda di tangan mereka. Kamu bisa lihat Oh, benar. sebuah pita, sebuah kalung, berbagai macam benda, bahkan bunga tulip, juga sebuah pedang. Sangat menarik. Tapi kemudian di sini, di tengah, kita memiliki sesuatu yang sangat besar. Patung berdiri di sini. Benar-benar luar biasa. Wow, sebenarnya susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Nikmati saja. Tidak tahu sejarahnya, tidak tahu apa-apa. Ya, saya tidak punya kosakata untuk menggambarkan betapa indahnya itu. Saya berharap tempat ini masih beroperasi. Maaf kalau kami kadang-kadang agak diam. Kami juga sama bingungnya denganmu tentang ini. Tidak pernah terbayang seumur hidup saya bahwa ini akan ada di sini. Tidak. Dewi Belas kasih bertangan 1.000. Bagaimana tadi? Lihat lagi betapa indah cahaya yang masuk dari belakang itu. Mungkin memang dibangun seperti itu. Ya. Dibangun untuk memamerkannya dengan cara seperti itu. Iya, Ini pasti benar-benar 1000. iya. Mari kita lihat. 2, 4, 6, 8. Dan awalnya saat kita masuk, seperti Maaf, aku tadi hanya menghitung 25, 50. Ke dia, kalau ada 20 baris ke atas, berarti 1.000. Tadi kamu bilang apa? Jadi awalnya waktu kita masuk, aku pikir, wah ada 2 baris ini. Tapi ternyata itu cermin. Aku kehilangan kacamataku di Jepang, oke? Iya, Tapi ini belum semuanya. tidak. Jadi ruangan ini masih berlanjut. Jadi ini adalah miniatur. Miniatur kuil, kastil. Ini sangat besar. Rasanya kamu bisa menerbangkan drone di sini. Dan di belakang kamu bisa melihat patung-patung besar seperti ini. Dan bukan hanya satu, ada sekitar 15 patung. Sedang berbaring. Ayo kita lewat. Rusa kecil di sini. Ya. Mereka benar-benar lucu. Istana besar di tengah sana, lihat. Ya. Ini benar-benar luar biasa. Apa yang mereka coba lakukan di sini? Unta. Aku tahu ini bukan kuil yang benar-benar otentik yang merupakan bagian dari Rute 33. Tapi tempat ini terasa seperti surat cinta untuk Buddhisme. Ini. Apakah ini Buddhisme di berbagai budaya mungkin? Dengan kuil-kuil yang berbeda. Saya rasa ini juga pasti seperti sesuatu untuk anak-anak yang datang ke sini. Mereka akan merasa, wah ini menyenangkan. Saya juga suka bagian tempat ini. Ya.
Saya nggak bisa berkata-kata, tapi maksud saya, semoga kamu menikmati tur kecil tadi. Jadi di sini kita bisa mendekat sedikit ke patungnya. Ini sudah sedekat mungkin yang bisa kita capai. Tertulis di sana, konsepsi. Apakah konsepsi berarti melahirkan? Ya. Benar. Semua orang saatnya telah tiba. Momen itu akhirnya datang. Sekarang kita akan masuk ke kepompong besar, gedung setinggi 73 meter. Gedung, come on. Kanon. Kanon, ayo pergi. Sudah waktunya semuanya. Ayo masuk ke dalam. Saya punya harapan besar untuk melihat sisi positif dari ini. Ini akan sangat keren. Oke, aku sempat bertanya-tanya saat pertama kali melihat tempat ini di Google Maps, apakah mungkin untuk masuk ke sini? Iya. Tapi ternyata cuma ada sebuah pintu. Pintunya terbuka begitu saja. Langsung ke atas. Di dalam kanon, perhentian terakhir dalam ziarah ini, saya pikir di sini. Mereka akhirnya berakhir. Lihat. Bukankah ini hanya semua orang yang datang ke sini untuk mendaftarkan nama mereka di sini? Maaf? Mereka hanya menempelkannya di sini untuk menunjukkan bahwa mereka pernah di sini. Seperti tanda terakhir. Katakanlah, seperti aku telah melakukan ziarah ini. Mungkin Mungkin ini semua adalah nama-nama yang berbeda. Ya, semuanya berbeda. ya semuanya berbeda, pasti. Tapi aku menangkap hubungannya. Tapi aku tidak tahu kalau itu mungkin adalah sebuah ziarah. Jadi mungkin mereka membelinya di toko souvenir, lalu menempelkannya di sini setelah mereka selesai. Ya. Jadi ini adalah plakat kecil yang kamu lihat yang kami tunjukkan di awal video. Dan ini benar-benar ditempel di seluruh dinding di tempat ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah semua orang yang pernah mengunjunginya. Dan ini adalah berbagai situs ziarah yang berbeda. Biasanya kita harus berkeliling seluruh Jepang untuk melihat patung-patung ini, tapi sekarang semuanya ada di satu tempat. Semuanya tersebar di seluruh ruangan ini. Kita berada di dalam perut monster. Ya, dan sekali lagi, seluruh dinding ini hanya dipenuhi dengan upin-upin ini. Ribuan dan ribuan orang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Selama tempat ini beroperasi. Luke mengatakan kepada saya tidak, ada lebih dari 33 di sini. Karena dalam informasinya tertulis ada 33. Dan sekarang saya melihatnya ada seperti 100 patung yang berbeda. Saya jadi berpikir, wah, bagaimana saya bisa sebegitu salahnya? Ya, untungnya kita tidak punya waktu untuk melihat semuanya. Tidak. Kami datang ke sini untuk memanjat. Di dalam. Kami memperkirakan tempat ini akan memakan waktu sekitar 1, 2, 3 jam. Tapi sepertinya kami sudah di sini selama 6 jam sekarang. Ini dia. Saya rasa begitu. Lewat sini atau lewat sini? Saya memang mau. Saya memang ingin masuk ke sini sebentar. Karena ini juga sangat menarik. Yang sangat kecil. Ya. Mungkin juga semacam persembahan yang bisa kamu berikan. Dan di sini juga ada yang lebih besar. Versi lebih kecil dari wanita itu dan pria rapi itu. Oke, ayo pergi. Ya, aku tidak akan berjalan secepat itu, tapi Lihat di sini, dindingnya bahkan tertutup oleh... Berapa banyak orang yang sudah mengunjungi tempat ini? Saya rasa tempat ini cukup populer. Iya. Ada kamar di setiap lantai. Setiap lantai punya kamar masing-masing. Jadi ini seperti yang tadi lagi tidak. Ini berbeda. Ini adalah salah satu simbol Buddhis. Ya. Ini adalah yang terakhir. Petualangan hari ini dan sesuatu yang benar-benar saya nantikan. Saya rasa kita ada di jendela pertama. Kemungkinan sekarang kita sudah sampai di lutut. Ya, siap-siap bro. Itu bakal jadi pendakian yang berat. Kurasa kita bahkan belum setengah jalan naik.
Sial. Ini sepertinya nggak ada habisnya. Ada pemandangan dari sini? Ya. Itu gedung yang tadi baru saja kita masuki. Iya. Oke. Semoga ini sepadan datang ke sana. Pintu terkunci. Pintu terkunci. Aku hampir sampai di puncak sekarang. Semoga saja. Kamu bisa melihat laut dari sini. Lihat. Maksudku, mungkin tidak terlihat di kamera. Sedikit ya. Sedikit. Oke. Masih berapa jauh lagi? Saya rasa kita hampir sampai. Kita seharusnya hampir sampai. Ini sepertinya bagian atas gedungnya. Iya. Kita sudah ada di dalam patungnya. Sulit untuk melihatnya. Bahkan ada tangga di sini. Oh. Tidak mungkin. Naik ke atas. Ya, Ke kepala. ke kepala. Tapi kita sekarang di mana? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu aku ada di bagian mana dari patung ini. Tunggu, jadi aku akan menunjukkan beberapa sudut pandang tentang seberapa tinggi kita sekarang. Ini akan menjadi pendakian yang sulit dengan kamera menurutku. Kalau aku berdiri di sini, aku bisa mengambilnya menurutku. Oke. Oke. Tangga 1. Kita aman. Satu lagi. Oke, aku akan coba melakukannya sambil pegang kamera. Gema di sini luar biasa. Ya. Tidak mungkin. Itu bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ada tangga lagi ke atas. Kamu bilang itu bisa lebih tinggi lagi? Ya. Ada banyak gema, tapi aku tahu di mana kita berada. Karena di patung itu ada titik di atas kepala kita. Benar. Dan ini adalah titiknya. 2 anak tangga lagi. 2 lagi. 2 lagi. Apakah kita akan melakukan ini dengan kamera menyala atau bagaimana? Aku bisa melakukannya. Aku pikir kamu. Akan nekat melakukannya. Bukankah kamu takut ketinggian, Lu? Iya, tapi sekarang aku di ruang sempit, jadi nggak terlalu parah. Menurutku ini benar-benar bagian paling atas dari kepala. Aku juga pikir begitu. Yah, Aku akan menunjukkan padamu apakah ini aman atau tidak. tapi aku rasa tidak. Ya Tuhan. Aku benar-benar sedang berada di puncak dunia saat ini. Lihat tempat ini. Bukankah itu gila? Ini benar-benar gila. Ini gila. Easy. Ini namanya hidup. Living. Ya, kita berhasil. Kita berhasil sampai ke puncak patung. Di bawah sana kamu bisa melihat hotel yang terbengkalai dan berbagai tempat yang sudah kita kunjungi di taman ini. Ini luar biasa. Aku tidak percaya bahwa kita menemukan tempat ini dan kita datang ke sini. Ini benar-benar salah satu penjelajahan terbaik dalam hidupku. Aku tahu aku sudah sering bilang begitu, tapi yang satu ini berbeda. Ini benar-benar pas di hati. Ini menyentuh hati para penjelajah. Tidak ada kata-kata untuk ini. Itu benar-benar pendakian yang berat. Aku kelelahan. Aku butuh air. Aku butuh sushi. Aku butuh segalanya. Tapi ini benar-benar penjelajahan yang luar biasa. Ya, Adalah ini. ini sangat indah. Dan kita masih bisa mengambil gambar drone saat matahari terbenam. Ini akan indah.
Kami harap kalian menikmati perjalanan bersama kami dalam petualangan ini. Pemotretan Shinto. Bukan, ini bukan Shinto. Shinto, kuil Shinto Buddha. Bisa dibilang, bahkan tidak bisa disebut kuil, lebih seperti candi. Ya, saya juga tidak tahu. Ziarah. Ini tidak seotentik seperti ya beberapa landmark ikonik Jepang dengan kuil-kuil dan sebagainya. Tapi bagi kami, ini benar-benar luar biasa. Iya. Dan semoga juga bagi Anda. Kanun, terima kasih banyak telah menerima kami di sini. Kanun? Kanun. Kanun. Apapun cara pengucapannya. Kami berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar yang bagus di bawah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai jumpa, saya sayang kalian semua. Sampai jumpa.